Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Karangpilang yang dimuliakan Allah, kepada ibu-ibu pimpinan ranting secabang Karangpilang yang dimuliakan Allah, kepada yang kami hormati sahibul bait Ibu Nurul nggih, Ibu Nurul sekeluarga yang dimuliakan Allah, serta ibu-ibu hadirin sekalian jamaah pengajian pimpinan cabang Aisyah Karangpilang yang Masya Allah saya melihat wajah-wajah panjenengan ini. Orang Karangpilang itu wajah-wajahnya dan amalnya insya Allah orang-orang yang militan. Amin. Napa Bu militan niku? Milih terus. Militan itu Bu orang yang aktif, dinamis, solih solihah, semangat, ghirahnya tinggi, ibadahnya bagus, dermawan, ikut berjuang, ikut berpartisipasi menegakkan agama Allah. Itu orang-orang yang militan. Dan insya Allah dari wajah-wajahnya ini nampak ahlul jannah semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bermajelis, bersilaturahim, menuntut ilmu. Semoga langkah ibu-ibu sekalian mendapat rahmat, ridho serta berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, pengajian kita kali ini temanya adalah menjaga kesehatan mental dan emosional di dalam keluarga. Ibu, saya mau tanya, siapa yang di sini kepingin mentalnya sehat semua? Angkat tangan. Semua ya. Baik. Sekarang saya tanya, mental itu apa? Mental itu katanya Ibu kuat katanya. Apalagi Bu? Apa sih mental itu? Pikiran, jiwa, apalagi Bu? Apa? Baik,
Mental itu adalah sebuah istilah yang berkaitan dengan emosi seseorang, emosi pikiran seseorang ya. Itu kalau secara definisi. Secara arti bahasa, mental itu berasal dari bahasa Latin, artinya mens, bukan menstruasi ya Bu ya. Mens yang artinya adalah sukma, jiwa, semangat. Kalau bahasa Arabnya ruh, ya, nyawa, ruh. Orang kalau tidak ada ruhnya, hidup apa mati Bu? Mati. Bisa jadi secara fisikly dia hidup, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka dia bisa dikatakan mati. Maka ada orang yang seperti ini, aku kira rek orep gak koyo orep, mati gak koyo mati, wes gak ono rasane aku iki. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian emosional sebetulnya sama ya dengan mental ya. Jadi kalau emosional itu Bu, keadaan yang menyentuh perasaan ya. Jadi dia adalah mempunyai kondisi. Orang yang mempunyai emosional itu gini Bu, bukan berarti orang yang dikatakan beremosi, mempunyai emosi itu mesti image-nya marah. Nggak harus seperti itu ya Bu ya. Jadi orang tertawa itu juga emosi. Orang sedih itu juga emosi. Ya. Jadi emosi itu adalah reaksi psikologis yang muncul sebagai respon. Jadi dia bisa berupa perasaan cinta, bahagia, tawa, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Dan itu manusiawi. Ibu-ibu rahimakumullah. Tapi pada kenyataannya, terutama di dalam rumah tangga, di dalam keluarga atau kehidupan, seringkali banyak yang mengalami orang-orang yang emosinya ini kalau orang sekarang bilang tidak baik-baik saja. Wong iku rek gitu ya. Contoh misalnya, wah enak yo dokter gitu ya, mesti duwe wakeh gitu ya, duwe klinik, PNS, engkau saya nak bengi, saya duk kliniknya koncone gitu ya. Loh ini cerita fakta Bu, ini pasien saya, muda, cantik, berjilbab, bodinya bagus, kulitnya putih, nge-gym, pinter zumba gitu ya, rutin gitu ya, Masya Allah. Rumahnya di pinggir jalan raya, jalan besar maksudnya, dilewati mobil lah ya, bukan kampung seperti rumah saya. Dan ada garasinya, ada mobil, punya anak, anaknya sekolah di sekolah yang mahal. Orang lihatnya bagaimana Bu? Wih enak gitu ya. Ibu, ternyata beliaunya ini Bu dibawa ke saya untuk konsultasi karena apa? Karena selalu punya keinginan bunuh diri. Ada di sini ibu-ibu yang pengen bunuh diri? Alhamdulillah. Jadi Bu, meskipun dokter tugasnya mengobati orang, belum tentu dia sehat. Seorang ustadzah ngandani uang, ya belum tentu juga. Deku apik juga belum tentu. Ibu-ibu rahimakumullah, maka yang dikatakan kesehatan mental itu apa? Jadi yang dimaksud kesehatan mental adalah seseorang yang memiliki kondisi kejiwaannya itu sejahtera. Jiwane niku sejahtera. Ya napa sejahtera niku?
Ayem, tentrem, seneng, bahagia, berlapang dada, nggih. Itu orang yang sehat mentalnya. Sinten ten mriki sing kepingin sehat mentalnya, angkat tangan lagi. Sinten ten mriki sing gondokan? 1, 2. Sing gampang tersinggung, gampang nangisan, gampang ngamuan, gampang ngomelan. Maka ini yang membuat judul, saya tidak tahu ini yang bikin judul ini siapa. MTK ya, Majelis Tablignya ya, Bu Darti ya. yang membuat judul ini. Jadi menjaga kesehatan mental dan emosional sama Bu sebetulnya ya. Jadi mental yang dimaksud dengan emosional adalah sama. Jadi saya nanti tidak usah menjelaskan bagaimana mental, bagaimana emosional, itu dua istilah yang sama. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, menjaga kesehatan mental dan emosional dalam keluarga itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena tugas seorang ibu, tugas seorang wanita itu sebetulnya cuma satu, Bu. Secara syariat itu cuma satu tugasnya. Satu tak loh, Bu, tugasnya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Tugasnya itu cuma satu, Bu. Apa? Menjaga kebahagiaan keluarga. Kon ngerasa no jaga kebahagiaan ong aku lo ngene saya mangkelai. Menjaga kebahagiaan itu berat, Bu. Sekarang kalau seorang ibu, seorang istri tugasnya menjaga kebahagiaan suami, seorang ibu menjaga kebahagiaan anak-anaknya, sementara dia sendiri tidak bahagia. Lah terus ya apa, Bu? Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu, seorang wanita itu diciptakan itu memang baper, ya, gampang. Apa, Bu, baper itu, Bu? Terbawa perasaan. Kalau laki-laki itu lebih logis, analitis gitu ya, Bu ya. Ibu-ibu rahimakumullah, maka saya akan menyampaikan nanti 3 hal saja bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita. Karena orang-orang yang ciri-cirinya menjaga kesehatan mental itu bagaimana? Orang mentalnya sehat, cirinya bagaimana, Bu? Itu nanti ada kaitannya antara dirinya dengan hubungan orang lain. Orang yang mentalnya sehat, satu, dia bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Misal, ibu-ibu sedang kora-kora. Napa, Bu, kora-kora niku? Nah, niki mangke dikoreksi nih ya. Siapa yang sehat mentalnya? Nek kora-kora tuntas karena bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi nek wis atine mangkel, atinya kemrungsung, kora-kora sik separuh. Loh, sik. Wah, iki waya sinetron are. Sik tak ndelok sinetron dhisik misalnya. Ini agak terganggu karena tugasnya tidak terselesaikan dengan baik. Apalagi nanti kalau sudah masuk organisasi, ya. Kalau mentalnya tidak sehat, dia akan menghambat organisasi, tugasnya tidak akan selesai dengan baik. Ya apa akan menyelesaikan organisasi sementara dia sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan. Ya, jadi orang ciri-cirinya yang sehat, ya, sehat mentalnya itu bisa menyelesaikan persoalan dengan baik.
Itu cirinya yang pertama. Yang kedua, cirinya apa orang yang sehat mentalnya? Banyak Bu, sebetulnya banyak sekali ya ciri-cirinya ya. Cuma saya ambil yang penting-penting saja. Kemudian ciri orang yang sehat mentalnya, yang kedua adalah dia itu lapang dada dan mampu memaafkan orang lain dengan baik. Angel napa gampang? Kadi eling-eling ayo ajane mangkelno ya apa maneh Ustazah? Wis grewegno iku Ustazah. Mangkel aku gitu. Terus akhirnya apa? Energinya habis untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain. Maka cirinya orang yang sehat mentalnya, dia mudah memaafkan orang lain. Angel nih Bu. Angel, tapi memang itu cirinya orang yang sehat mentalnya. Ya. Yang ketiga, ya, orang yang sehat mentalnya dia produktif. Produktif. Apa itu produktif, Bu? Orang yang mampu menghasilkan sesuatu. Bukan uang ya, Bu. Nggak harus uang loh ya. Produktif itu misalnya, ya, melihat rumahku iki kok ngene yo. Wah, iki koyokane kudu dibenekno iki terasnya misalnya. Oh, iki korden iki kok ngene ya? Kok gak match sama kursinya? Mosok rek kursine ungu, kordene ijo. Terus iki pote abang, oh gak serasi. Sik, saya tak nyari kain-kain perca. Atau misalnya baju-baju yang tidak terpakai dibuat apa? Misalnya dibuat bantalan supaya cantik ruang tamunya. Kemudian kordennya misalnya dibuat apa? Itu produktif, Bu. Jadi orang itu mampu menghasilkan sesuatu agar terciptanya sesuatu itu menjadi indah, menjadi nyaman dan lain sebagainya. Ya. Produktif. Ibu-ibu rahimakumullah, orang yang sehat mental sudah berapa tadi, Bu? 3. Kemudian yang keempat, orang yang sehat mentalnya cirinya dia bisa menjalin relasi, menjalin hubungan yang baik dengan manusia yang lain. Misalnya dia punya suami, dia mampu menjalin hubungan yang baik dengan suaminya. Punya anak, mampu menjalin hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Punya saudara ipar, ya, misanan, paman, pakle, bude, bisa menjalin hubungan yang baik. Punya tetangga, dia bisa menjalin hubungan yang baik. Baik, itu di antara ciri-ciri orang yang sehat mentalnya. Ya, kemudian masih banyak lagi. Ibu-ibu rahimakumullah, saya akan menyampaikan sekarang. Tadi ada ibu yang merespon, lah iku ya apa carane iso iku. Itu ya. Carane iku ya apa iso kaya ngono iku mau supaya mentalnya sehat. Baik ibu-ibu rahimakumullah, tidak ada cara lain ya agar mental kita sehat kecuali kita kembali kepada fitrah manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo saya dibantu Ustazah Hidayatul Mabrurah dibaca surat Ar-Rum. Ibu-ibu yang bawa gadget dibuka surat Ar-Rum ayat 30. Monggo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifa
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Baik, jazakumullah khairan katsir. Ibu-ibu rahimakumullah, ini adalah ayat penting supaya mental kita tetap sehat. Kita tidak akan sehat, Ibu, sebelum kita kembali kepada fitrah sebagai manusia yang ditentukan Allah. Nah, fitrah inilah yang diacak-acak oleh musuh-musuh Allah, oleh para syaitan laknatullah, agar apa? Agar kita tidak kembali kepada fitrah. Ya, contoh Rasulullah senang sekali dengan seorang mukmin yang suka tersenyum. Kata Nabi, seorang mukmin, seorang muslim yang senyum kepada saudaranya itu sedekah. Senyum. Loh, ini Bu, senyum tok itu dirusak sama setan supaya kita ini tidak suka tersenyum. Padahal senyum ini adalah fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu adalah sesuatu yang asal, normal, ya, suci, ya, sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Tapi ini dirusak, Jarno. Wong iki tak gawe cek nomor tutut ae digoda. Ya. Diganggu, Bu, ganggunya macam-macam. Nah, para jin, iblis dan semuanya itu tahu kelemahan kita. Misalnya, oh iku si fulan senengane iki, dia punya ini. Akhirnya apa? Celah-celah itu dimasuki setan supaya dia tidak suka tersenyum. Dibikin apa? Bawaannya emosi, marah, ya, tersinggung dan lain sebagainya. Itu pekerjaan setan. Maka kita, ya, ini contoh loh Bu, masih satu kasus. Bagaimana kita bahagia, mental kita sehat, itu tersenyum. Dan itu diukrek-ukrek setan supaya kita tidak senyum. Apalagi ekonomi, masalah ekonomi juga dirusak. Wis tak rusak iki. Ya. Jadi Ibu tahu kenapa pasien saya itu seseorang yang ibadah, iya, sudah sholat, ya, sudah menutup aurat, sekolahnya pinter. Akhirnya apa? Diusik, dirusak oleh setan, dirusak fitrahnya apa? Ekonominya dirusak, tidak sesuai syariat agama Allah. Apa Bu? Riba, betul. Akhirnya apa? Punya hutang tidak terkendali sampai miliaran, itu yang bikin dia bunuh diri. Jadi semua itu dirusak. Makanya kalau kita tidak menjaga fitrah itu, kita akan tidak bahagia, mental kita tidak akan sehat. Nah, baik Ibu-ibu rahimakumullah, di sini yang akan saya kupas menjaga fitrah 3 saja. Ya, 3. Baik. Apa itu biasanya kesehatan mental yang dirusak oleh ibu-ibu di dalam rumah tangga? Setelah saya amati, ya, setelah saya observasi, itu ada 3 hal, Bu. 3 hal yang akhirnya mengakibatkan mentalnya tidak sehat. Akhirnya jadi sakit mentalnya. Ada 3 hal fitrah Allah yang diberikan manusia itu dirusak. Ada 3. 1,
fitrah manusia sebagai hamba Allah. Siapapun dia, manusia itu adalah fitrahnya sebagai hamba Allah. Meskipun dia non muslim, Bu. Meskipun dia non muslim ya. Makanya orang-orang di Korea, di Jepang, di Eropa hampir setiap hari sekarang berbondong-bondong itu kepingin masuk Islam, ingin menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena dia melihat, oh ternyata hamba Allah itu dia punya kekuatan untuk menggantungkan hidupnya kepada sesuatu zat yang sangat besar, yang tak terbatas, sehingga dia punya ketenangan jiwa. Itu kesimpulan mereka, Bu. Jadi setiap hari itu masuk Islam. Kenapa sih saya melihat orang-orang beriman itu hatinya tenang, tidak kemerungsung? Karena apa, Bu? Orang-orang kafir yang sekarang ngetren adalah agnostik, ya, yaitu sebuah faham yang dia mengabaikan kebesaran Allah. Jadi dia itu semuanya diukur dengan logikanya, otaknya, ya. Jadi dia mengabaikan Allah. Itu, Bu, yang bikin dia rapuh. Lah kalau kita muslim, muslimah, mukminat, tapi tidak memberlakukan diri kita menghamba kepada Allah, yakin kulon jenengan semuanya pasti ngenes. Saya Bu, hamba Allah. Sekarang surat yang masyhur semua hafal, anak balita pun hafal, surat Al-Ikhlas. Terus pundi, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apa artinya, Bu? Katakanlah dia Allah itu Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Pun, Bu, niki nek jenengan praktekaken, Bu, insya Allah kita ndak akan ceritanya sedih, kita ndak akan ceritanya ngenes, itu ndak ada, Bu. Karena apa? Kalau misalnya ya kita ini katanya kul wallahu ahad, katanya Allahus Somad, tapi ketika suaminya di PHK misalnya, ngenese loh Kak karu-karuan. Berarti dia bergantung kepada suami dan perusahaan yang menggaji. Dia lupa kalau kita ini masih diberi kenikmatan oleh Allah, bernafas, bisa melihat, bisa makan enak. Nih kuasinten niku sing ngendikan makan enak. Mangan sego pecel iku, Bu, Masya Allah. Sing seneng sego pecel enak, sing seneng sego rawon sih enak. Dia lupa karena dia tidak Allahus Somad. Kalau Allahus Somad, dia ada persoalan, ada masalah, ada stres. Stres itu apa, Bu? Stres itu adalah bahasa Inggris yang artinya tekanan, ditekan. Tidak ada orang yang tidak mendapat tekanan. Ada tekanan mungkin apa namanya, Bu? Ekonomi, tekanan suaminya, tetangganya, anaknya, pekerjaannya. Ada aja yang menekan kita misalnya. Tapi karena kita ini menjalankan fitrah sebagai hamba Allah, langsung apa, Bu? Tenang. Wis jarno, wis delok entah. Nanti Allah yang membalas. Karena apa, Bu? Wa may ya'mal mithqala, iya, khaira yarah dan syarra yarah. Jadi kalau baik, Allah akan membalas dengan kebaikan. Kalau jelek, Allah akan membalas dengan ya jelek juga. Nggak usah khawatir.
Lah, inilah penyebab orang-orang tidak mempunyai kesehatan mental karena dia tidak menjalankan fitrahnya sebagai hamba Allah. Sekarang lagi ngetren Bu di Jepang Bu, para gadis-gadis atau para wanita yang bekerja itu kalau di pinggir jalan Bu, di trotoar, saking keselnya, saking capeknya, karena apa? Dia setiap hari kerja, cari uang, sehingga apa? Kebutuhan untuk refreshing, leyeh-leyeh, jagongan, kumpul-kumpul kados jenengan ngeten nggih mboten enten Bu. Akhirnya apa? Dia di pinggir jalan teriak-teriak, membentur-benturkan kepalanya. Itu sekarang lagi ngetren Bu. Ya, ngetren itu enggak semua. Ya ada yang memang dia mentalnya tidak sehat karena banyak tekanan. Niki syukur jenengan alhamdulillah iso kumpul pengajian, enten-entenan. Ya. Semlaku bareng, kok nek gremes ya payungan bareng. Nggih, nyemil-nyemil bareng, mangan bakso ya mangan bakso bareng. Sok guyu, sok kipas-kipas. Lah itu nikmat, Masya Allah gitu ya Bu. Ya. Engko delok anake wis nikah seneng. Engko pingin duwe putu ya seneng. Itu mentalnya sehat. Ada orang misalnya ngamuan ae ndelok ngene gak kenek, ngono gak trimo, ngene salah, ngono salah, itu mentalnya ndak sehat ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, syarat pertama supaya mental kita sehat adalah kita memperlakukan fitrah kita sebagai hamba Allah. Kalau kita berperan menjadi hamba Allah, insya Allah persoalan apapun itu sudah tereduksi atau terminimalisir ya, karena kita sebagai hamba Allah yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mental kita sehat? Maka kita harus kembali kepada fitrah Allah dengan menjalankan perannya masing-masing. Sing hadir ten mriki perane napa? Perane napa? Bu RT. Bu RT. Jadilah Bu RT yang baik dan benar. Insya Allah selamat. Tapi karena ini judulnya adalah peranan dalam keluarga, kesehatan mental di dalam keluarga, maka yang pertama fitrah kita yang harus kita jalankan perannya masing-masing ya Bu dalam keluarga. Satu, wanita. Kita ini wanita atau laki-laki Bu? Maka jadilah laki-laki sebagaimana Allah ciptakan laki-laki. Kalau kita wanita, jadilah sebagaimana kita wanita. Tapi Bu, ternyata pada kenyataannya sekarang itu para wanita bentuknya wanita, jilbabnya wanita, jubahe wanita, sandale wanita, tase wanita, tapi mentalnya laki-laki. Gak mental laki-laki ya apa sembarang dilakoni. Golek duit iya, ngojek iya, bisnis iya, ya, ngurusi kampung iya, ngangkat galon, ndandani genteng lho iso. Lah ini ketokane iso, tapi suwi-suwi dalam hati ngene. Lah ya aku iki lho ya apa sih kok sembarang tak lakoni. Lah terus apa sih ngongkon ngono iku? Kok lakoni kabeh. Nah, ini yang akhirnya membuat mental tidak sehat. Karena apa? Itu dibikin sendiri. Sana aku kuat. Wanita Bu, wanita itu ya gak apa-apa, punya kelebihan. Saya itu pernah juga punya pasien
tiba-tiba waktu habis isya saya mau berangkat ngisi pengajian di Kedending, tiba-tiba ada seorang wanita. Ya pakai jilbab Bu, pakai sweater, pakai celana blue jeans gitu, pakai kacamata. Datang, "Ustazah, saya datang ke sini saya direkomendasikan teman saya orang Nasrani. Disuruh konsultasi ke Ustazah." "Oh iya. Saya habis bertengkar Ustazah. Saya saduk-saduan, teke-tekean sama suami saya." Waduh, iki dowo, iki angel iki dalam hati saya. Tapi Mbak, saya keburu ngisi pengajian. Udah saya ikut Ustazah. Akhirnya ikut Bu. Waktu itu naik kendaraan online. Setelah pulang mobil ya, kendaraan online, kemudian pulang. Karena ini disyuting Bu, saya nggak mau sebut merek ya. Bayar piro, di endorse piro gitu ya. Jadi kendaraan online gitu aja ya. Nah, kemudian setelah nganter saya balik, beliaunya bilang gini, "Ustazah, nanti jadwalnya Ustazah kemana saja, saya nganter." Dia punya mobil ya, mobilnya Honda Jazz. Loh, aku nyebut no merek. Wah, endorse piro iki. Gitu ya. Nah, kemudian dia sering datang Bu. Bahkan saya pernah diantar nyambangi anak saya di pondok. Subhanallah, nyetirnya Bu kayak F1 Bu. Perempuan Bu ngebut gitu. Bu antar. Ternyata hubungan komunikasi dengan suaminya betul, kelaminnya perempuan Bu, namanya perempuan, tapi mentalnya ini laki-laki. Jadi suaminya kalah. Dia manajer di perusahaan asing, gajinya puluhan juta. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi dengan suaminya selayaknya dia wanita. Wanitanya sudah hilang, secara fisik wanita, tapi secara pikiran, mentalnya, jiwanya itu laki-laki. Maka dia tidak akan bahagia. Akhirnya apa? Suaminya tidak mau pulang, pergi ya. Habis bertengkar itu, terus dia ingin bagaimana caranya suaminya itu bisa pulang. Akhirnya saya ajari Bu, WA-an itu kalimat saya. Ngene, aja ngono sing romantis. Aduh, sampe niku wedok, Mbak. Aduh, sing mesra. Aduh, aku lo nggak pernah gitu, Us. Oh iya wes, kepengin bojomu mulai enggak gitu. Jadi saya ajari itu Bu, WA itu. Qadarullah, wes singkat cerita saya bantu. Saya di apartemennya. Waduh, kondisinya Bu ndak layak, ndak kayak perempuan suka rese-rese karena pikirannya uang kerja gitu. Ayo rumahnya ditoto sing apik. Sampai saya ajak ke Kayun, ayo gawe menghias rumah, tuku kembang. Tak pikir Bu, tuku kembang mawar, anggrek gitu. Ternyata beli apa Bu? Kaktus. Beli kaktus Bu, ya Allah gitu. Wes gak apa-apa sakarepmu, sing penting ono hiasane, kula pikir ngoten. Kasihlah kaktus Bu. Akhirnya suaminya datang Bu. Singkat cerita, mohon maaf, ini agak 18 tahun ke atas, dia bilang, "Alhamdulillah Us, atas nasihate Ustazah, aku sih sok kelonan maneh gitu." Jadi kalau kita tidak menjalankan peran kita sebagai wanita, ya ngenes Bu. Ibu kepinginnya oleh duit dari suami ndak? Kepingin ya? Dapat? Nggak dapat, nasi nggak dapat. Itu fitrahnya wanita Bu, pingin dikei gitu ya. Laduh ya Allah, luar biasa ya. Nah, akhirnya apa Bu? Mentalnya dikuat-kuatkan. Aslinya ya sedih, ya kan Bu? Kok aku sing ngingoni sih gitu ya. Hebat itu ya. Oh, karena sakit, beda soal Ibu ya. Karena kondisi khusus, itu beda soal. Dan itu bernilai sedekah. Dan kalau Ibu ikhlas, surga. Tempatnya surga ya. Tapi kalau misalnya suaminya sehat
tapi ngloro ati wis mending dibuak ae. Ya. Jangan. Enggak ditepuk. Ya Allah, ya didoakan supaya bertaubat ya, diberi kesempatan bertaubat. Kalau sakit beda ya, beda cerita. Ibu-ibu rahimakumullah, maka peran yang harus kita jalankan, ibu harus menjadi wanita karena ibu sudah ditakdirkan wanita. Jadi kalau ibu misalnya wanita niku ya napa sih? Gimana sih fitrahnya wanita? Wanita. Feminin ya, lemah lembut, pengen cantik, wajar. Pengen lipstikan, wajar. Ya, asal pakai lipstiknya untuk suami ya. Pengen celaan, gak popo karena wanita. Ya. Pengen pakai gaun yang bagus, yang seksi, ndak apa-apa karena itu fitrahnya wanita. Pakai parfum yang wangi, yang cantik, yang aduh ya, kayak selebritis misalnya, ndak apa-apa karena wanita, asal sesuai dengan tempat, waktu, niat dan caranya harus benar. Itu baru dikatakan ibadah. Ya. Kemudian perannya apa setelah wanita menjadi istri? Ya jadikan istri yang baik, ideal, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya apa sih carane? Fitrahnya istri itu bagaimana? Lakukan. Kemudian fitrah apalagi? Ibu. Jadilah ibu yang benar dan baik. Ya, jangan sampai statusnya ibu, tapi perannya tidak seperti ibu. Terus seperti apa Ustazah? Seperti preman. Seperti apa Bu? Preman, kayak apa preman itu? Nek duwe keinginan kudu dituruti. Ya, kudu ngene, gak bisa Bu. Anak gak bisa digitukan. Nanti mentalnya sakit semua. Jadilah ibu yang baik. Bagaimana supaya dalam keluarga itu mentalnya sehat? Jadikan semua perannya masing-masing. Kalau anak, ibu harus menjadikan anak itu sebagaimana dia anak. Ya. Kalau ibu sendiri sebagai anak, ada orang tua, masih punya mertua, buat panjenengan fitrahnya menjadi anak yang baik. Bagaimana cara bersikap dengan orang tua yang baik, dengan mertua yang baik. Aku iki dadi opo sih? Posisiku opo sih? Oh, aku dadi anak. Harus jadi anak yang baik. Kemudian posisiku opo sih? Aku punya teman. Saya berteman dengan Bu Hida. Bagaimana caranya memposisikan fitrah saya menjadi teman yang baik bagi Bu Hida? Kalau itu tidak dilakukan Bu, pasti mental kita sakit. Ya, misal ngomong misalnya nyelekit, suka nyinggung perasaan, suka ngebully, ya. Contoh yang lagi viral. Apa itu Bu? Es teh ya. Ya. Es teh itu viral itu ya. Bu, tiang bodoh niku lho mboten seneng delokno bodoh. Maling niku lho Bu, jenengan elokno maling gak gelem, dhek nutupi apa carane dhek iku gak ketok wong, ndok wong liya iku sebagaimana dia maling. Lah kok mari ngono duwelokno di depan umum, dilihat uang sak donya. Wah, ya sudah. Ya. Sakit sudah, mental sakit, yang diolokno sakit, kemudian sing ngelokno ya juga akan kena mental. Iya, Bu. Jadi kalau anak sekarang itu kena mental, artinya apa? Jiwanya dapat serangan dan dia down, ya, pasti punya efek seperti itu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, fitrah yang kedua adalah kita harus menjalankan peran kita masing-masing. Kalau misalnya jadi ketua RT, ya jadilah ketua RT sebagaimana ketua RT yang baik.
Harus itu Bu, itu fitrah. Kalau kita tidak menjalankan peran kita, maka pasti akan terjadi penyakit mental. Roh kita akan sakit, semuanya akan terganggu. Baik. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang penting Bu. Fitrah yang ketiga adalah kita punya kemampuan mengukur diri. Punya kemampuan mengukur kemampuan. Nah, ini kadang ibu-ibu yang kurang bisa mengukur kemampuan. Ini bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana, di negeri non jauh di sana ya. Contoh tidak bisa mengukur kemampuan. Ibu, ini contoh saya pribadi ya. Contoh sederhana yang biasa dilakukan ibu-ibu. Dulu-dulu Bu, saya kalau belanja, karena tidak tahu ilmunya, maka benar kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah, itu artinya kunci-kunci kebahagiaan. Kalau kepingin bahagia itu satu punya keinginan, dua harus punya ilmu. Kalau tidak punya, gak dekar bahagia, gak do ilmu nih bahagia, aku mau gak katanya bahagia. Waktu itu Bu, saya itu tidak ngerti ilmunya. Ini saya berbagi ya, insya Allah ibu-ibu lebih pinter dari saya kalau masalah belanja. Tapi ini pengalaman saya. Saya kalau belanja itu Bu, dulu-dulu itu sebelum pandemi ya, sebelum 2021, saya kalau belanja pegang uang di warung atau di pasar, berapapun itu habis Bu. 150, wah habis tak tukokno kabeh ngono. Kok entek sih, rada ganjel Bu, atiku gak rela. Kok cepet entek sih duitku gitu. Ya opo sih gitu. Kemudian setelah pandemi, krisis, waduh, kayaknya ini ndak bisa kalau belanja model begini. Ngenes aku. Kemudian saya belanja 100.000. Itu cepet entek gitu loh Bu. Kok entek sih padahal situasi krisis, kok blonjo kok entek. Qadarullah Bu, saya ada jamaah saya itu baik, dia lihat cara saya belanja. Suatu hari ketika beliau di rumah saya, dia menasihati saya, Umi Eti ngapunten nggih, jenengan nek blonjo ngoten carane Mi, nggih bangkrut Mi. Loh, nggih ya napa sing bener niku ya napa? Umi kalau belanja nggih nek belanja niku ampun tumbas brambang seperapat, bawang seperapat. Terus kemudian ayamnya misalnya 1 kilo. Habis Umi uangnya. Loh lah terus gimana caranya? Terus masak niku nggih Mi, mboten jangan langsung jumlahnya besar. Terus gimana caranya? Ya Allah Bu, padahal sepele ya, tapi ini dapat ilmu. Akhirnya saya diajari kalau belanja itu Umi ngeten nggih, tumbas brambang bawang 5.000. Tapi harus setiap hari belanjanya, katanya gitu. Loh saya juga setiap hari belanja, tapi kok embu cepet entek gitu ya. Terus nek tumbas lawon niku Mi, macem-macem Mi. Misalnya ayam 1/2 kilo, lele 1/2 kilo, tempe setunggal, tahu setunggal, telurnya seperapat. Tapi enten kabeh Umi, terlengkap niku manten ngoten diumbar sih nggih, dimarinasi, simpen ten kulkas. Masak niku boten napa? Enak Mi, sedinten niku saged bervariasi wae. Subhanallah, Masya Allah. Pintere blonjo niku ternyata enten carane lho Bu. Lah setelah diajari itu Bu, saya sekarang tuh 50.000 itu bisa pagi habis sholat subuh saya ke warung di gang sebelah. Betul itu Bu, dapat semua. Tapi setiap hari misalnya brambang bawang ya 5.000, besok 5.000. Dikanya nabung Bu, kula niku kali jamaah kula niku jadi dikumpul. Iya ya, jadi pakai sebagian. Betul Bu, ternyata bisa belanja 50.000. Nggih.
Iki opo iki ceramah blonjo dilebokno YouTube. Nggih, itu ternyata bisa, Bu. Seneng sakniki kula nek blonjo niku percaya diri. Oh, ngene carane gitu ya. Bener ya. Jadi semua lawuh ada gitu, tinggal milih gitu ya. Nah, gitu Bu, ternyata ada ilmunya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, inilah yang tidak bisa ya. Kalau tidak bisa mengukur diri, ternyata Bu, ilmu yang saya terapkan dari jamaah saya itu ternyata banyak ibu-ibu yang tidak punya ilmu ini. Buktinya apa? Seminggu yang lalu ada pasien ya datang ke rumah ya, klien tuh curhat, seorang ibu guru di TK Aba ya, salah satu TK Aba di Surabaya, konsultasi, Ustazah, saya ini bagaimana harus saya lakukan? Ibu saya berselingkuh, kepingin cerai sama bapak saya. Bapak saya itu kerja tapi uangnya selalu habis. Loh, gimana cara memanajemen keuangan? Nah itu, ibu saya sejak saya kecil sampai saya jadi guru ini nggak pernah masak. Loh. Nah, bener kan? Nah, ibu-ibu berarti saya bilang apa tadi? Ibu-ibu pasti lebih pinter belanja. Loh, ternyata itu ada banyak wanita-wanita yang tidak bisa mengukur diri, akhirnya apa? Musibah. Ya, termasuk klien tadi ya, yang seorang dokter tadi itu, karena dia merasa golek duit gampang no. Dia tidak mengukur kemampuan. Oh, aku iso. Akhirnya apa? Terjadi musibah, overload, jebol. Dia tidak bisa mengkontrol itu tadi, ya, masalah keuangannya, emosinya, sehingga apa? Dia tidak kuat. Sehingga apa? Dia pengen bunuh diri, tidak bisa menyelesaikan persoalan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ciri-ciri orang yang sehatnya mentalnya sehat adalah dia bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Nah, ternyata ibu-ibu, mengukur kemampuan itu penting. Jangan melakukan amal, jangan melakukan aktivitas, jangan melakukan kegiatan sudah tidak sesuai syar'i. Kemudian yang kedua, tidak mengukur kemampuan. Contoh misalnya punya hajat, misalnya ngapunten ya Bu, ngapunten, punya hajat mau menikahkan putra putrinya. Terus kemudian dia bilang begini, mosok rek, aku gak tahu duwe gawe, mosok saiki gak dirame-ramekno. Misalnya, yuk kudu dirame-no tala, padahal kemampuannya tidak ada. Akhirnya apa Bu? Hutang. Ngapunten, karena tidak mengukur kemampuan. Kemarin oleh bowo, tidak sebanding dengan pengeluaran. Akhirnya apa? Ngenes apa mboten? Mentalnya terganggu apa mboten? Nah, ibu-ibu rahimakumullah harus mengukur kemampuan. Itu syaratnya untuk mental kita sehat. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita tidak bisa mengukur kemampuan, fisik juga begitu. Wes gak aku kuat. Kuwabeh dicuwandak, kuwabeh misalnya dilakoni. Gak kroso. Akhirnya nopo? Sakit karena dia tidak mengukur kemampuan fisiknya. Jadi kalau orang sehat mentalnya sik aku ngantuk, gak iso aja dipeksa, aku tak turu dhisik. Nah, gitu nggih Bu nggih. Jadi kalau memang capek harus tidur. Kalau lapar harus makan. Gak kok aku kuat, gak apa-apa. Gak mangan lali sampai sedina sewengi gak mangan misale. Nggih akhire sakit. Golek penyakit. Ibu-ibu rahimakumullah, maka yang ketiga itu
yang harus kita lakukan adalah punya kemampuan mengukur diri, menghitung, muhasabah, ya. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung. Jadi misalnya dipikir ya, oh ini aku nggak mampu ini, enggak. Kalau mampu lakukan, kalau tidak jangan memaksakan diri. Baik ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ibu-ibu pengajian PCA Karangpilang menjadi ibu-ibu yang solihah, yang mentalnya sehat semua. Amin ya robbal alamin. Monggo, mungkin ada pertanyaan, bisa dibuka sesi tanya jawab.